Perkelahian. Perkelahian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bertengkar dengan disertainya adu kata ataupun adu tenaga. Perkelahian dapat terjadi karena persaingan, egois yang tinggi, dendam yang berkepanjangan, dan juga tersinggung dengan perkataan orang lain. Perkelahian termasuk dalam penyimpangan sosial karena perkelahian merupakan sebuah konflik dan dapat merugikan satu sama lain. Perkelahian dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal, yaitu faktor yang ada di dalam diri seorang pelajar tersebut, seperti ketidakmampuan beradaptasi dalam lingkungan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak ada di dalam diri pelajar ataupun berada di luar diri seorang pelajar tersebut. Ada 4 faktor eksternal. Yang pertama itu adalah faktor keluarga. Keluarga yang mencukupi rasa kasih sayang seorang pelajar membentuk seorang pelajar yang bersikap lemah lembut dan mampu menghargai orang lain. Yang kedua adalah faktor sekolah. Yang ketiga, faktor lingkungan. Dan yang keempat, faktor pergaulan. Faktor pergaulan sangat mempengaruhi tumbuh kembang sikap seorang pelajar, karena pada saat pelajar tumbuh kembang menjadi seorang remaja dan dewasa, pelajar cenderung lebih banyak berbicara atau sharing dengan teman-temannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu perkelahian dan faktor penyebab perkelahian, maka kita harus mengetahui bagaimana cara menghindari dan mengatasi perkelahian. Yang pertama, kita dapat membimbing pelajar agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. Yang kedua, guru dan orang tua dapat mengawasi pelajar dan memotivasi pelajar. Dan yang ketiga, menanam akhlak mulia. Sebagaimana Allah berfirman pada Quran Surat Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Minuman keras. Pengertian minuman keras. Minuman keras diartikan sebagai minuman beralkohol seperti bir, anggur, arak, dan tuak. Mabuk adalah kondisi seseorang di mana ia merasa pusing dan hilang kesadaran. Dalam bahasa Arab, khamar berarti mendekati, mencampuri, bahkan menutupi. Dalam istilah, khamar adalah minuman dari perasan buah anggur yang dimasak hingga mendidih serta mengeluarkan buih. Kandungan unsur memabukkan terdapat pada sari buah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar. Setiap khamar diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dari hadis tersebut dapat dimaknai bahwa khamar tidak hanya minuman dari perasan buah anggur, tetapi segala sesuatu yang memabukkan. Dalam ajaran Islam, mengonsumsi minuman keras itu diharamkan dan termasuk dosa besar. Hal ini ditegaskan dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihim. Artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Ada yang tahu tidak? Mengapa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang melarang hambanya untuk mengonsumsi khamar atau segala sesuatu yang memabukkan seperti alkohol? That's right, karena Allah Maha mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Minuman keras dapat membuat hambanya menderita.
Hal ini sesuai dengan penelitian para ahli. Minuman keras dapat menimbulkan kerusakan pada seluruh bagian tubuh, seperti saraf, bagian-bagian tubuh. Dampak mengonsumsi alkohol. Pada otak, terjadi kehilangan kesadaran. Pada kerongkongan, terjadi peradangan. Pada liver, terjadi penumpukan lemak. Pada ginjal, terjadi risiko gagal ginjal. Pada otot, dapat melemah dan nyeri. Pada jari, dapat menimbulkan kesemutan. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat tentang khamar 10 golongan. 1. Yang memerasnya. 2. Pemiliknya. 3. Yang meminumnya. 4. Yang membawanya. 5. Yang minta diantarnya. 6. Yang menuangkannya. 7. Yang menjualnya. 8. Yang makan harganya. 9. Yang membelinya. 10. Yang minta dibelikannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Cara menghindari mengonsumsi minuman keras. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. 2. Memperdalam ilmu agama. 3. Menghindari pergaulan yang dapat menyeret kita ke hal-hal tidak bermanfaat atau merugikan. 4. Merancang tujuan hidup yang jelas. 5. Bertekad untuk menjadi lebih bermanfaat bagi sesama. C. Narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba memiliki efek yang memabukkan sehingga dikategorikan sebagai khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mengenal dengan istilah nafza, narkoba, narkotika, dan zat adiktif. Baik narkoba maupun nafza, keduanya memiliki efek yang memabukkan bagi penggunanya. Sebenarnya, narkotika dan psikotropika sendiri adalah zat yang digunakan dalam kegiatan medis, namun disalahgunakan oleh sebagian orang dengan kegunaan yang tidak semestinya dan dosis yang tidak semestinya. A. Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, serta hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Narkotika memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama ganja, yang kedua heroin, yang ketiga hashish. 1. Ganja. Ganja dapat menyebabkan ketergantungan psikis bagi orang-orang yang menggunakannya secara rutin. Dari segi kesehatan, ganja dapat mempengaruhi sistem pernapasan, sistem peredaran darah, serta menyebabkan penyakit kanker. Yang kedua yaitu heroin. Narkoba jenis heroin banyak kita temui dalam bentuk pil, kemudian bubuk putih dengan sedikit rasa pahit dan juga cairan. Pengguna heroin seringkali akan merasakan ngantuk, lemas, serta berjalan seperti mengambang. Yang ketiga yaitu hashish. Hashish berasal dari resin atau getah tanaman Cannabis indica dan Cannabis sativa. Zat yang terkandung di dalam resin dapat menimbulkan efek psikologis. B. Psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat, bukan narkotika. Penggunaan psikotropika dapat menurunkan kinerja otak, syaraf, dan juga ketergangguan pola pikir. Penyebab dari psikotropika ini adalah halusinasi, ilusi, dan juga cara berpikir yang menurun. Psikotropika terbagi menjadi 3. Yang pertama, ekstasi. Ekstasi merupakan obat bius ilegal yang digunakan oleh laboratorium. Bentuknya seperti kapsul yang berwarna-warni. Kedua, metamfetamin. Metamfetamin ini juga dikenal dengan istilah syabu-syabu atau ice.
yang berbentuk seperti kristal atau serpihan gula. Kemudian yang ketiga adalah obat penenang. Obat penenang ini dapat berupa obat tidur, nipim, pil koplo, dan lain-lain. Bentuknya seperti tablet yang berwarna-warni. C. Bahan adiktif. Bahan adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh pada psikoaktif dari luar narkotika dan psikotropika yang menyebabkan kecanduan atau ketergantungan fisik dan psikologi bagi penggunanya. Zat adiktif yang tergolong narkoba ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu alkohol. Alkohol dapat memperlambat sistem kerja saraf pusat, memperlambat refleks motorik, memperlambat penekanan pernafasan, kemudian denyut jantung dan mengganggu penalaran. Yang kedua yaitu zat yang mudah menguap. Pada zat yang mudah menguap ini, problem kesehatan yang sering terjadi adalah pada ginjal, lever, paru-paru, dan dapat merusak saraf otak. Yang ketiga yaitu zat yang menimbulkan halusinasi. Individu yang mengonsumsi zat ini akan merasa sejahtera karena perubahan proses berpikir dan hilangnya kontrol. Berikutnya adalah jenis-jenis narkoba dan efek penggunaannya. Narkoba memiliki 4 jenis. Yang pertama, depresan. Contohnya adalah morfin, ganja, dan alkohol yang memiliki efek menurunnya kinerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Yang kedua, halusinogen. Contohnya adalah ekstasi, ganja, dan LSD yang menyebabkan efek halusinasi pada penggunanya. Yang ketiga adalah stimulan. Contohnya amfetamin, nikotin, kafein, dan kokain yang memberikan efek mempercepat kinerja otak dan meningkatnya detak jantung. Yang keempat atau yang terakhir adalah narkoba jenis baru. Contohnya adalah AB-CH-binaka dan AB-fubinaka yang memberikan efek sulit tidur dan kehilangan memori. Yang ketiga yaitu penyebab kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Bagi seorang remaja, khususnya para pelajar pada saat ini memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi terhadap hal-hal baru yang ia temui. Rasa ingin tahu ini tidak disertai dengan pengetahuan yang memadai, sehingga akan terjadilah membahayakan bagi diri seseorang tersebut, seperti penasaran atau rasa ingin tahu terhadap narkoba dan kurangnya pengetahuan tentang agama mengenai halal dan haram. Hal tersebut rentan terjerumus ke dalam kecanduan narkoba yang sering kita temui pada saat ini. Yang kedua yaitu ingin terbebas dari masalah. Seorang pelajar ketika memiliki masalah dari keluarga, sekolah, pertemanan maupun lingkungan, ia akan berlari dan tidak ingin menghadapi masalah tersebut. Bahkan ia berpikir bahwa narkoba akan memberikan rasa tenang untuk sementara waktu dan menjadi solusi untuk menenangkan serta lari dari masalah tersebut. Yang ketiga yaitu mencari kesenangan. Narkotika memengaruhi suasana hati seseorang karena narkotika merangsang kinerja sistem saraf seseorang pada area tersebut. Yang keempat yaitu ingin diterima atau adanya tekanan dalam sesuatu kelompok atau komunitas. Seorang pelajar, khususnya remaja, telah memilih komunitas untuk pergaulannya, ingin diakui dalam komunitas tersebut. Biasanya, seseorang yang tergabung dalam komunitas seringkali merasa bahwa kebersamaan adalah hal yang penting di dalam suatu pertemanan. Baik buruknya kebersamaan itu tergantung daripada pergaulannya. Komunitas yang tidak baik dalam pergaulannya, maka akan biasa memakai narkoba dan sebagainya.